Kadang hidup terasa hambar, seakan tak ada gairah, tak ada warna. Tapi, pernahkah kita bertanya, mengapa orang lain tampak berbeda? Mengapa wajah mereka lebih berseri dan hidup mereka lebih berwarna? Disitulah ia mengerti bahwa warna bukan sekadar terlihat oleh mata. Warna hadir ketika hati terasa lega, ketika kewajiban tuntas dan hidup jadi lebih tenang. Bayar pajak tahunan kendaraanmu lewat Sapa Warga. Hidup lebih mudah, dunia pun lebih berwarna. Segera manfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang akan berakhir 30 September 2025. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sudah sarapan belum? Masih punya bekal enggak? Sudah punya kontrakan belum? Uang buat kontrakannya cukup enggak? Sudah punya pacar belum? Kalau sudah punya pacar, belum kebayar kontrakan, cari pacar yang bisa bayarin kontrakan. Kalau sudah punya pacar tapi nggak bisa ngejajanin, cari pacar yang bisa ngejajanin. Kadang cinta masuk lewat jendela, tapi kebutuhan keluar lewat pintu. Tepuk tangan buat semangat universitas. Pak Rektor yang saya hormati, para wakil rektor, para dekan, seluruh guru, baik guru besar maupun guru setengah besar. Bener gak? Kalau ada guru besar harusnya ada guru kecil. Hidup yang paling indah itu ada dua. Satu masa SMA, dua masa masuk universitas. Pokoknya diri ini merasa paling hebat deh. Jaket mahasiswa. Kalau ditanya siapa, di mana? Mahasiswa. Di mana? Universitas Pasundan. Rame nggak kuliahnya? Kemarin rame waktu demo DPR. Saya kan kebagian ngedatangin Unpas. Nah kemudian hebat nggak mahasiswa? Hebat. Gagasannya keren-keren. Nggak boleh korupsi. Anggaran belanja, perjalanan listnya jangan gede-gede. Tunjangannya jangan gede-gede. Benar nggak? Tunjangan perumahannya jangan gede-gede. Anggaran operasional jangan gede-gede. Kamu kerja yang benar buat rakyat. Serius berbakti. Jangan jadi pengkhianat negara. Hebat nggak?
rakyat Indonesia? Hidup perempuan melawan. Dulu belum balas. Mau konsisten nggak memperjuangkan ini? Mau nggak? Mau nggak? Serius nggak? Serius efisiensi nggak? Serius realokasi anggaran nggak? Serius turunin tunjangan tidak? Mau? Mari kita lakukan bersama. Mulai besok ketemu orang tuanya, mah demi bangsa dan negara, demi masa depan saya, mah. Saya tahu papa cari duit susah, mah. Maka uang jajannya, mah, kalau kemarin uang makannya 50, sekarang cukup 20, mah. Negara tidak akan tegak oleh mahasiswa yang tiap hari jajan aja. Setuju nggak? Setuju nggak? Katanya mau efisien. Mah, kontrakannya nggak usah mahal-mahal, mah, nggak usah pakai AC, mah, kipas aja cukup, mah. Kenapa? Mahasiswa harus prihatin, mah. Dia harus rajin puasa, bertafakur, kemudian berpikir idealis, baca bukunya harus banyak, mah. Pokoknya demi negara dan demi bangsa harus dimulai dari generasi emas. Generasi emas itu generasi yang hidup digosok dulu, mah, dicuci dulu, mah, diambil dari tanah yang paling dalam, mah. Itulah generasi emas. Maka biarkan badan saya diasah, mah. Biarkan ke sekolah, ke kampusnya aku jalan kaki, mah. Biarkan aku makannya prihatin sehari sekali aja, mah. Yang penting mata aku agar kurang tidur, mah. Yang penting wajah aku kelihatan kusam karena membaca buku dalam setiap waktu, mah. Aku pengen jadi emas, mah, gak mau jadi lemah. Mau nggak? Mau nggak? Mulai nurun. Mau nggak? Mah, mulai bulan depan, mah, aku nggak akan minta lagi uang kuliah sama mama, biar aku cari sendiri, mah. Gak apa-apa, aku jadi penjual rokok, mah, penjual minuman, mah. Aku ingin hidup mandiri. Karena bangsa ini harus mandiri, tidak boleh tergantung pada bangsa lain. Maka saya akan memulainya, karena saya calon pemimpin masa depan. Gimana? Pemerintah jangan korupsi. Uang semesteran dari story. Pemerintah jangan korupsi. Uang jajan ditiup sebagian. Kenapa? Bangsa besar harus lahir dari dua hal, rakyat yang besar dan pemimpin yang besar. Saya ngomong begitu kenapa? Karena bangsa ini diperlukan orang-orang yang berkualitas. Karena diperlukan orang-orang yang berkualitas, kita lihat apa yang terjadi di Korea Selatan. Sebuah tauladan yang sangat tinggi. Ketika bangsanya merasa diusik karena produksinya digerebek, negaranya mengirim pesawat menjemput karyawannya, dikembalikan ke Korea. Harga dirinya tinggi, harga diri pemimpinnya tinggi, harga diri rakyatnya tinggi. Jadi saya berurang-urang, kalau ingin merubah bangsa, dua-duanya harus dirubah. Sikap pemimpinnya harus dirubah, sikap rakyatnya harus juga dirubah. Kenapa? Pemimpinnya harus dirubah, tidak boleh serakah. Rakyatnya juga dirubah, sesama saudaranya nggak boleh bertengkar, gugat-gugatan di pengadilan rebutan warisan. Rakyatnya juga nggak boleh dirubah, kalau hak orang lain jangan diambil. Rakyatnya juga harus berubah, belajar budaya antri, belajar budaya saling menghargai. Di jalan raya jangan ego-egoan, knalpotnya brong, memekakan telinga orang lain, ngecot di jalanan, tabrak orang tidak bertanggung jawab. Negara yang rakyatnya tidak bertanggung jawab juga akan lahir pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Pemimpinnya harimau, rakyatnya harus harimau. Pemimpinnya harimau, rakyatnya kambing, maka habis rakyatnya dimakan pemimpinnya. Tetapi pemimpinnya kambing, rakyatnya harimau, juga habis pemimpin dimakan oleh rakyatnya. Demokrasi mengajarkan apa? Check and balance, keseimbangan. Apa keseimbangan? Pemimpin cerdas, rakyatnya harus cerdas. Pemimpin yang cerdas akan lahir dari rakyat yang cerdas. Ini
Jadi gerakan mahasiswa harus terus kritis terus. Saya juga tukang kritis. Saya juga dulu tukang demo, ngerti. Tetapi tukang demo ketika menjabat jadi pejabat harus idealismenya harus tetap. Jangan ketika mahasiswa tukang demo, ketika menjadi pejabat di demo tiap hari dan tidak berubah. Semua harus. Untuk itu maka kuliah itu bagi saya dimaknai bukan tempat orang berpesta pora, bukan tempat orang mengekspresikan, memperlihatkan kekayaan di kampusnya, bukan. Kuliah ini adalah tempat untuk orang melakukan tapa. Maka saya lihat di Abah Anom itu nama pesantrennya Patapaan, tempat bertapa. Apa sih yang kurang dari dunia akademi sekarang adalah pertapaannya yang nggak ada. Kalau berpikir akademisnya udahlah keren, berpikir idealisnya keren, tapi berpikir akademis, berpikir idealis, kalau tidak melakukan pertapaan nggak bisa. Intelektual tidak cukup, harus tambahan emosional dan spiritual. Banyak orang pandai tapi tidak sukses, banyak orang BO sukses, banyak doktor ahli ekonomi tapi dagang bangkrut. Tapi banyak lulusan SD yang tidak tamat jadi konglomerat sukses. Kenapa? Karena hidup tidak cukup dengan pikiran, hidup harus menggunakan perasaan dan hati. Kenapa? Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu membangun keseimbangan antara pikiran, perasaan dan hati yang dimilikinya. Itulah dengan intelektual kuaisen, emosional kuaisen, spiritual kuaisen. Kata orang Pasundan, kata payung-uyuban Pasundan, kaluhur sirungan kahandap akar. Sehingga kita bisa melihat loh, orang yang sukses itu orang yang melewati pertapaan. Orang pertapaan apa? Dia melewati penderitaan. Jadi bagi saya, hidup di usia remaja kalau mengalami penderitaan, berbahagialah. Kenapa? Karena Anda sedang ditempa oleh alam. Kalau jadi anak orang miskin, berbahagialah. Kenapa? Karena Anda punya spirit untuk menjadi orang kaya. Kalau menjadi orang yang dikucilkan di lingkungannya, berbahagialah. Karena Anda bisa membuktikan pada orang yang membuli Anda, mengkucilkan Anda, bahwa Anda lebih hebat dibanding dia. Nggak usah curhat-curhat di medsos, memperlihatkan diri menderita. Kenapa? Ketika kita memperlihatkan diri menderita pada orang lain tidak akan pernah menolong kita. Tetapi, perlihatkanlah seluruh penderitaan itu pada siapa? Pada Allah. Sambil Anda bercerita, ya Allah, berikanlah jalan bagi aku untuk keluar dari penderitaan ini. Gitu. Kalau hari ini Anda diputuskan oleh pacar Anda, berbahagialah. Kenapa? Anda punya kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik dari dia. Jangan bunuh diri. Saya dulu juga waktu SMA ditolak oleh Cekoko, bahagia. Bener gak? Generasi meronta, dipucurin, putusin sama pacar, aku tak bisa hidup denganmu. Lebih baik ku akhiri perjalanan hidupku ini. Cintaku hanya padamu, tak ada yang lain. Itu manusia buta dan tidak punya rasa. Kenapa? Dunia itu luas, bro. Apabila kau disakiti oleh satu pria, maka akan ditaklukkan banyak pria. Apabila kau disakiti oleh satu wanita, maka akan kutaklukkan banyak wanita. Kenapa? Karena apa? Orang-orang yang hebat itu orang-orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Jadilah orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Jangan cengeng. Tak ada itu hidupku tanpa dia. Oh, siapa? Ada dia atau tidak ada dia, bagiku sama saja. Kalau aku nggak punya duit, kau tidak pernah menghargaiku. Benar gak? Semangat tidak? Oke? Oke. Nah, kenapa saya bercerita begini? Jadi saya kalau ngomong ke orang saya miskin, kamu harus bahagia. Kenapa? Kamu punya kesempatan jadi orang kaya. Saya bodoh, kamu bahagia. Kamu punya kesempatan jadi orang pintar. Saya jelek, bahagia. Kenapa? Kamu punya kesempatan untuk mencari orang cantik.
Karena laki-laki hebat itu adalah laki-laki yang wajahnya biasa-biasa saja, tapi bisa menaklukkan wanita yang luar biasa. Benar gak? Kalau laki-laki ganteng dapetin yang cantik biasa aja. Tapi laki-laki biasa saja, wajahnya, wah kalau orang lihat serem. Tapi dapetin yang cantik, itu baru luar biasa. Nah, apa yang ada yang menjadi tantangan kita ke depan? Tantangan kita ke depan adalah jumlah orang semakin banyak, jumlah ruang bekerja semakin sempit. Kenapa jumlah ruang bekerja semakin sempit? Karena orang menuju abad efisien. Kenapa orang menuju abad efisien? Orang hari ini lebih percaya pada robot dibanding pada manusia. Sudah AI, artificial intelligence, itu yang menjadi arah kebijakan ke depan, arah kompetisi ke depan. Kalau sudah seperti arah kompetisinya, apa yang harus kita lakukan? Bagi saya, tidak ada itu peluang untuk tidak maju, tidak ada itu peluang untuk tidak berkembang. Apa yang dimiliki oleh kita? Semua orang punya kesempatan. Tidak boleh pesimis dengan keadaan. Kenapa? Karena kita nanti bukan menjadi orang yang bekerja, tapi kita menjadi orang yang mempekerjakan. Karena kita yang menjadi orang yang mempekerjakan, maka dalam diri pikiran mahasiswa apa yang harus dibangun dalam dirinya? Yang dalam dirinya adalah jadilah tuan. Karena jadilah tuan, maka dari hari ini dibikin tradisi jadilah tuan. Karena hari ini dibikin tradisi jadilah tuan, maka jadilah pelayan bagi diri Anda sendiri. Karena pelayan bagi diri Anda sendiri, jangan dibiasakan nyuruh. Kenapa? Orang yang biasa nyuruh secara muda, maka dia akan lumpuh ketika tua. Orang yang biasa nyuruh sejak kecil, maka dia akan lumpuh pada suatu masa. Dibiasakan melayani diri sendiri. Kenapa? Karena itu abad kemandirian. Karena dengan melayani diri sendiri, Anda akan mengetahui banyak hal. Anda mau pergi ke Tiongkok, sebuah daerah yang hari ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Apa yang diajarkan oleh seorang pemimpin perusahaan besar bagi anak-anaknya? Anak-anaknya tidak diajarkan langsung jadi pemimpin di perusahaannya. Anak-anaknya diajarkan untuk menjadi pegawai di perusahaan. Saya punya teman punya cerita. Dia pergi dengan salah satu petinggi, salah satu perusahaan restoran ternama di sana. Kemudian dia makan. Dan ketika makan itu, maka datanglah seorang anak muda dengan tampangnya yang cantik, badannya yang lentur, ucapannya yang lembut. Kemudian dia bertanya apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, makanan favorit apa yang disukai, sambil menawarkan ini menu yang istimewa di tempat ini. Dan setelah itu, si temannya bercerita, itu yang menawarkan tadi adalah anak-anak. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda sebagai profesional ternama di tempat ini harus membiarkan anaknya jadi pelayan? Tidak mungkin anak saya suatu saat bisa jadi pemimpin besar dalam sebuah perusahaan kalau dia tidak mengerti masalah yang detil. Jadi, kalau Anda hari ini masih bertradisi nyuci piring, Anda nanti kalau suatu saat menjadi pengusaha restoran, Anda akan bisa membedakan mana piring yang masih kotor dan mana piring yang nyucinya bersih. Apabila Anda hari ini memasak, maka nanti suatu saat Anda akan mengerti mana makanan yang enak dan mana makanan yang tidak enak, mana yang dicampur bahan kimia, mana yang tidak. Anda akan tahu harga di pasar dan harga yang dibuat bohong oleh pegawai Anda. Kalau hari ini Anda ngerti tentang bagaimana mengaduk bahan-bahan bangunan, suatu saat Anda tidak akan pernah dibohongi ketika menjadi seorang kontraktor. Suatu saat Anda ketika seorang menjadi arsitek akan mengerti bahwa gambar tidak cukup untuk sebuah bangunan.
Untuk itu apa yang ingin saya sampaikan pada generasi Universitas Pasundan? Belajarlah hidup secara berproses, dimulailah dari hal-hal yang kecil dan sepele. Dimulailah dari hal-hal kecil dan sepele. Kenapa? Bangsa Tiongkok hari ini bisa bikin kapal perang, bisa bikin pesawat tempur, bisa bikin mesin-mesin otomotif yang sangat hebat, bisa bikin kereta cepat. Tapi bangsa Tiongkok sampai hari ini masih memproduksi jarum. Bangsa Tiongkok sampai hari ini masih bikin kancing cetet. Anda nggak akan ngerti kancing cetet. Bangsa Tiongkok sampai hari ini masih bikin kancing. Bangsa Tiongkok hari ini masih bikin benang. Bangsa Tiongkok hari ini masih pakai barongsai, dan barongsainya tetap barongsai, tidak dirubah-rubah, tidak direkayasa, tidak dibikin teknologi, tetap tradisi. Bangsa Tiongkok hari ini masih gongci pacai. Bangsa Tiongkok sampai hari ini masih menggunakan tahunnya sendiri. Dia punya tahunnya sendiri, dia punya tahun barunya sendiri, dia punya dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, kita punya apa? Tahun tidak dipakai, produksi tidak dibuat, hal yang tradisi kita tinggalkan, yang tradisi dirubah, direkayasa agar up to date, mengikuti zaman. Akhirnya apa? Akhirnya kita lihat kanan kiri, kita menjadi bangsa apa? Penjual. Penjual apa? Penjual bahan mentah. Karena penjual bahan mentah, apa yang dialami oleh kita? Bahan mentahnya dijual dari kita, dikirim ke luar negeri. Setelah pulang dari luar negeri, balik lagi ke kita sudah menjadi bahan jadi. Dulu kita beli jual 1 kubiknya hanya 10.000. Setelah ini yang 1 kubik itu kemudian menjadi barang. Barangnya menjadi seperti ini dengan harga berapa? 20 juta, 10 juta, 15 juta. Perpindahannya sangat jauh. Untuk itu apa yang dikenal? Maka pemerintah menyampaikan tentang hilirisasi. Hilirisasi itu apa sih? Merubah mindset. Jangan jual bahan baku, mari kita jual bahan jadi. Maka kita hitung besi. Besi ketika di kilo, 1 kilo berapa? Tapi besi ketika jadi mobil, jadi Avanza harganya berapa? Jadi BMW harganya berapa? Jadi Mercy harganya berapa? Jadi Rolls Royce harganya berapa? Kita ini harus merubah mindset itu. Dan kita orang yang menyia-nyiakan. Sampah kita sia-siakan, plastik kita sia-siakan, semua kita sia-siakan, dan jadi bencana. Dan ketika jadi bencana, di mana berpusat bencana itu? Di kota-kota besar yang di situ perguruan tingginya berdiri kokoh-kokoh. Di mana problem sampah? Kota Bandung. Perguruan tinggi yang hebat-hebat di mana? Kota Bandung. Artinya bahwa akademi kita belum bisa menyelesaikan problem diri kita sendiri. Dan yang lain juga sama. Problem sampah terjadi di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, kemudian Bandung Barat, Garut, Purwakarta, semua bermasalah. Dan sampahnya yang paling utama bermasalah adalah di pusat-pusat kotanya. Dan hari ini sudah sampai ke sawah-sawah, ke sungai-sungai, ke laut-laut. Dan seluruh itu timbul oleh apa? Satu hal, manusia yang apatis, yang tidak pernah punya rasa peka sedikit pun terhadap lingkungan. Pengennya apa? Pengennya membuang, tidak mau mengurus, tidak mau merawat, apalagi mengelola. Artinya apa? Apa problem Indonesia? Problem Indonesia, problem Jawa Barat adalah perguruan tingginya lebih mengejar bagaimana melahirkan banyak sarjana dibanding dengan karya-karya nyata. Itulah saya ingin merubah. Apa yang ada dalam pikiran saya? Sebaiknya ke depan skripsi, disertasi, tesis itu tidak bentuk dalam karya tulis akademis saja. Tetapi apa? Seorang sarjana sudah punya produk apa, maka dia jadi sarjana karena produknya. Akibatnya apa? Banyak orang-orang pandai yang out of the box dalam hidupnya masuk penjara. Gara-gara apa? Menemukan
menemukan pupuk yang bisa membuat makmur desanya, tetapi dia melanggar karena pupuk yang disebarkan tidak bersertifikasi. Orang hebat berproduksi gara-gara tidak menempuh sertifikasi masuk penjara. Kerangka berpikir demokratis bukan hanya disampaikan dalam forum-forum terbuka, bukan hanya dalam orasi, bukan hanya pernyataan di media sosial, tetapi menurut saya forum demokratis juga harus diarahkan pada setiap orang. Boleh berkarya, boleh berimajinasi, boleh membuat produk-produk tanpa ribet dengan berbagai persyaratan dalam dirinya. Itulah demokrasi. Ini kenapa saya ngomong begini? Karena nanti seluruh kebahagiaan yang dialami sekarang gagah ketika jadi mahasiswa, Anda nanti akan merana. Kapan Anda merana dan menderita? Ketika nanti lulus jadi sarjana, cari kerjaan nggak dapat. Karena fokus pikirannya cari kerjaan. Anda hidup seperti hidup, tidak bisa hidup tanpa pekerjaan. Anda tidak mampu hidup tanpa pekerjaan formal. Kenapa? Dan saya katakan, orang-orang yang kreatif sejak kecil tidak pernah melamar kerja dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia akan menciptakan kerja oleh dirinya sendiri. Nggak pernah. Saya itu hidup nggak pernah. Kenapa? SMP saya jualan layar-layar sama jualan kayu bakar. SMA itu saya jadi tukang fotografer sama tukang ojek. Kuliah saya jualan bala-bala, kemudian air mineral, buku dan alat tulis di tempat kuliah. Lulus saya jadi pedagang beras. Setelah jadi pedagang beras saya jadi politisi, jadi anggota DPR di kabupaten. Kemudian jadi wakil bupati, jadi bupati, jadi anggota DPR RI, jadi gubernur. Nggak pernah saya nganggur. Kenapa? Rangkaian hidupnya dibangun. Kenapa? Dan dalam diri saya dulu berkomitmen, saya pernah sama ibu saya tidak akan menikah manakala saya belum bisa membiayai istri saya sendiri. Saya tidak akan menikah dengan membiayai dari orang tua. 1 rupiah pun untuk hidup saya menikah, saya tidak akan minta pada ibu dan bapak saya. Itu sumpah saya waktu kelas 2 SMA. Nikah orang tua yang saya biayai, padahal saya waktu itu hanya jadi pedagang beras. Saya tahu nggak cerita nikah saya? Cerita nikah saya begini. Besok saya mau nikah, hari ini saya nemuin bapak saya. Pak, rek naon? Isukan kawin. Yang sah, awewe mah jeung domba. Kawinnya isukan. Terus kumaha? Ya Pak, duit jangan beli domba, jangan bekal, isukan seserahan. Ya Pak, duit sewaan mobil, dulur kami bawa. Ya Pak, jangan beli batik Bapak. Laki-laki. Saya menikah pagi jam 8, jam 1 siang istri saya tidak mau tidur di rumah bapakmu. Kenapa? Kita ngontrak. Kenapa? Hidup berdua ngontrak lebih terhormat daripada numpang bagus di rumah mertua. Gagah, bertengkar, nggak ada yang tahu. Ini penting. Kenapa? Sikap-sikap seperti inilah akan melahirkan orang-orang yang maju dalam bidangnya, baik dalam bidang bisnis maupun dalam bidang politik. Kenapa? Dia mandiri dalam mengambil keputusan, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dia lurus pandangannya ke depan. Ini yang harus dilakukan. Kenapa? Seluruh kegagahan Anda hari ini dan sampai semester 7 nanti suatu saat akan menjadi kelumreyan diri ketika Anda sudah lulus jadi sarjana. Dan sekali lagi saya katakan, sudah saatnya kita memelopori bahwa kesarjanaan ditentukan oleh produk, bukan hanya sekedar karya tulis. Karena ditentukan oleh produk, maka nanti kan di negara lain. Profesor ini, temuannya ini hasil risetnya, ini produk yang dipakai oleh negara. Dokter ini temuannya ini hasil risetnya, ini produk yang dipakai oleh negaranya. Semua orang yang menjadi akademisi, menjadi orang-orang ahli itu ada produknya. Di kita banyak sekali orang yang gelarnya banyak tapi nggak punya produk.
Ngejar kenaikan golongan, ngejar kenaikan jabatan, gengsi pada diri, dipajang Profesor Dr. Deddy Mulyadi SHMA, banyak banget. Tugas manusia itu apa yang paling pertama? Menyelesaikan problem yang dialami oleh dirinya sendiri. Karena dia menyelesaikan problem yang dialami oleh dirinya sendiri, maka yang berikutnya saya katakan, dari sekarang Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Siapa Anda? Sedang di mana Anda? Berasal dari mana Anda? Gennya gen punya siapa Anda? DNA-nya DNA apa Anda? Golongan darahnya apa? Makanan yang baik buat diri Anda apa? Makanan yang bisa menimbulkan penyakit pada Anda apa? Maka terus ditanya, mata, kamu tanya matamu itu, matamu itu tanya, kapan kamu tidur? Kapan kamu bangun? Telinga, hidung, semua dikenali. Untuk apa? Membangun hidup yang sehat. Karena membangun hidup yang sehat, membangun hidup yang cerdas, dimulai dari kita mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri itu apa? Mencoba mendiagnosa diri kita secara total. Siapa kita? Di mana kita? Berasal dari mana? Golongan darahnya berapa? Tekanan darahnya berapa? Semua. Maka ilmu kedokteran ketika memeriksa Anda, mendiagnosa penyakit Anda, pasti dikenal dulu apa, siapa, golongan darahnya apa, detak jantungnya berapa. Semua itu dulu. Kenapa? Sesungguhnya yang bisa menyelesaikan diri kita sendiri adalah hanya diri kita. Dan saya katakan dalam ilmu kesehatan adalah dokter terbaik bagi diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, oke. Sudah ada yang tidur, enak banget. Enggak usah diuhu. Artinya apa? Pidato saya itu persis penyanyi atau suara ibunya, mampu membuat lelap anak-anaknya.